Tahu nggak artinya Muslim? Muslim itu artinya orang yang berserah diri kepada Sang Pencipta. Oh, Nah, Yesus kira-kira Muslim bukan? Muslim. Taunya Karena kan dia menyerahkan urusannya kepada kepada Bapa kan? iya kepada Bapa Nah, satu. Kedua, Yesus waktu di Taman Getsemani doanya gimana? bersujud. Sujud. Karena umat agama apa yang sujud? Muslim. Yesus kira-kira makan babi nggak di 4 gospel itu? Enggak. Nggak pernah. Umat beragama apa yang nggak makan babi? Islam. Islam. Ya kan? Iya benar. Yesus puasa nggak? Puasa. 40 hari ya? Iya. Umat beragama apa yang puasa sebulan? Islam. Islam. Yesus sunat. Sunat. Umat beragama apa yang sunat? Islam. Di sini ceritakan Yesus mati dikafanin ya. Iya benar. Umat beragama apa yang mati dikafanin? Islam. Berarti Yesus Muslim bukan? Gitu Muslim. kira-kira. Benar. Nah, lu mau ikut Yesus atau mau ikut Paulus? Ikut Yesus dong. Jadi Muslim dong. Iya. Iya. Ah, iya. Selamat pagi dan jumpa lagi dengan Pak Agin di channel 0 per 0. Ya, demikianlah Don Witan ya, membuat narasi kepada seseorang gitu, yang membentuk bahwa Yesus itu Islam gitu. Yang dia pertanyakan atau dia nyatakan itu, pertama, Yesus Muslim kan? Muslim itu apa gitu ya? Muslim itu orang yang berserah diri, kemudian lari dari situ ke misalnya dengan sunat, tidak makan babi, ya, kemudian meninggal dikafankan, ya. Ya kalau dilihat dari sini memang nggak salah gitu. Tapi coba kita cek atau kita pikirkan sejenak gitu ya teman-teman. Artinya begini. Muslim atau yang disebut tadi diartikan oleh Don Witan berserah diri, kalau maksudnya adalah ke sana, rata-rata semua agama monoteisme ya, entah itu Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan segala macam ya, termasuk yang namanya agama-agama nenek moyang kita dulu ya, Sunda Wiwitan gitu, Kapitayan, Kaharingan, itu semua berserah diri. Konsep utama mereka mempercayai Tuhan yang Maha Esa, terus menyembah pada Tuhan yang Maha Esa, melaksanakan kebajikan, kebijakan, dan berserah diri. Gitu. Orang Jawa itu soal mengenal berserah diri itu udah sejak lama gitu. Sejak sebelum satupun agama dari luar, maksudnya agama-agama import ini masuk ke Indonesia ya, orang Jawa ya, yang terutama orang Jawa, apalagi bicaranya orang Jawa aja dulu lah gitu ya. Ya sebetulnya sih semuanya gitu ya, entah Jawa Barat atau orang Jawa Tengah, Jawa Timur ya, orang Jawa dalam hal ini. Nah itu sudah mengerti apa yang disebut dengan berserah diri, cuman kan bahasanya beda gitu, bukan menggunakan istilah Arab yaitu Islam. Jadi kalau yang dimaksudkan Don Witan itu adalah orang yang berserah diri itu Muslim, ya artinya semua agama adalah Muslim gitu ya. Itulah narasi-narasi yang ya pinternya Don Witan dalam hal ini ya, Pak Git akui dia cerdas gitu. Jadi untuk mengulik seseorang gitu ya, dia hadapkan dengan narasi. Soalnya yang tadi itu kan agamanya Kristen gitu ya, maksudnya entah Katolik entah Kristen, pagi juga nggak tahu, tapi intinya akhirnya dia mau ikut siapa gitu. Kalau mau ikut Yesus masuknya Islam gitu, dan narasi ini ternyata berhasil gitu ya, dalam video tersebut gitu ya. Ya itulah trik gitulah, trik sehingga orang yang beragama lain mau masuk gitu dengan alasan saya mau ikut Yesus. Dan nggak sedikit teman-teman, banyak konten tuh dari apa namanya, beberapa konten, tapi bukan konten Don Witan aja ya, menyatakan seperti itu. Saya pindah agama mengikuti Yesus karena Yesus itu Islam, ya seperti yang Don Witan katakan tadi ya. Dan narasi ini ya sebetulnya yang menurut Pak Git ya cocokmologi ya, berdasarkan apa namanya yang Pak Git ulas tadi ya. Bahkan agama Indonesia atau agama nenek moyang kita pun
itu berserah diri gitu. Berserah diri ya yang disebut Donditan tadi adalah Muslim gitu. Nah, kita lanjutkan dengan misalnya disunat, kemudian meninggal di kafan, tidak makan babi gitu ya. Kalau kita balik ke Yahudi atau agama sebelum Kristen, hal ini sudah terjadi gitu ya. Di zaman-zaman sebelum Nabi Isa gitu ya, atau di zaman sebelum Yesus gitu ya. Hal ini sudah terjadi. Jadi kalau menurut beberapa pendapat gitu ya, ini seperti apa ya, budaya. Jadi budaya kafan, sunat, dan tidak makan babi itu banyak budaya dari Timur Tengah sana, budayanya seperti itu zaman dulu gitu ya. Beda dengan budaya-budaya lain tentunya, misalnya meninggal kalau di India dengan agama Hindu, budaya meninggal itu dibakar gitu ya. Nah, seperti itu sebetulnya salah satu masuknya budaya terus dijadikan seperti syariat agama lah, seperti itu. Dan itu bukan satu dua contoh gitu, banyak beberapa budaya yang menjadi agama. Ya kalau kita ambil sajalah salah satu contohnya budaya akikah gitu ya. Akikah itu kan tadinya budaya kaum kafir gitu ya. Eh, menyembeli kambing kemudian buat pesta lah seperti itu. Nah, tapi begitu dikolaborasi dimasukkan dengan Islam, nah jadilah ya seperti sekarang kita tahu gitu, seperti syariat agama gitu ya. Kalau orang melahirkan anak laki-laki itu kambingnya dua, terus perempuan satu gitu. Intinya sih sebetulnya membagi rezeki, berbagi kesetangan, berbagi rezeki. Kalau di Jawa ya istilahnya tuh selamatan gitu kan, seperti itu, makan-makan lah acaranya seperti itu. Nah konsep-konsep budaya ini banyak masuk menjadi konsep-konsep agama. Apalagi dalam hal ini ya tidak menyalahkan Donditan gitu ya, itu termasuk keahlian yang dia punya gitu untuk mempengaruhi seseorang dengan metodologi-metodologi yang dia miliki dengan agama sebelumnya gitu. Dan itu pun sah-sah aja dilakukan selama hal itu tidak bersifat pemaksaan. Cuman ya inti dari masalah ini ya sebetulnya dengan mengatakan Muslim dan syariatnya tadi Yesus itu Muslim ya, dengan syariat Islam tadi ceritakan Yesus itu Muslim. Nah ini ada ilmu cocokmologi gitu loh. Jadi yang dengar juga kalau orang di luar Muslim, maksudnya dalam hari ini pagi khususin aja ya, non Muslim yang Kristen atau Katolik gitu, mendengar Yesus Muslim itu kan ya nggak enak didengar, gitu. Pastilah teman-teman ngerasain deh, wah enggak, Yesus Muslim gitu kan. Yang jelas agama itu kan dari dulu ada dan berubah-ubah namanya gitu ya. Nah, itu yang pertama gitu, bukan berarti dengan berserah diri dan bla 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 yang budaya tadi itu Muslim, bukan. Jadi semua agama monoteisme ya ada di dunia ini ya, intinya semua berserah diri gitu ya. Nah, soal yang budaya tadi sunat makan babi dan meninggal di kafanin itu adalah budaya dari Timur Tengah sana, seperti itu memang gitu. Nah kalau di Eropa gitu kan meninggal ya pakai peti gitu ya. Nah kalau di Indonesia yang Kristen Katolik itu kan banyak mengikuti budaya Eropa. Jadi ini masalahnya adalah masalah budaya yang dikafanin itu. Dan Kristen yang atau Katolik yang berkembang di Indonesia itu banyak dipengaruhi oleh budaya-budaya Eropa ya, seperti Sinterklas gitu ya, pohon Natal itu. Kalau kita lihat di tempat asal lahirnya sana kan nggak ada gitu. Jadi ya banyak ajaran Kristen yang sudah bercampur dengan budaya Eropa gitu. Nah, itu yang menyebar ke Indonesia, dan di Indonesia pun gitu masih diadaptasi dengan budaya-budaya lokal yang ada, supaya apa? Supaya bisa berkembang ya. Salah satu syarat berkembangnya agama di budaya lain ya harus menyesuaikan dengan budaya-budaya yang ada. Baik teman-teman, kita ambil kesimpulan saja. Yang pertama ya,
masalah Yesus itu beragama Islam atau Muslim gitu yang diartikan berserah diri, jelas-jelas saja ini adalah metode cocokmologi gitu. Yang artinya kalau orang Kristen seperti Pak Git bilang tadi ya, kalau misalnya orang Kristen mendengarkan ya nggak enak didengar gitu kan. Terasa janggal lah seperti kalau Yesus itu Muslim atau Islam. Yang kita ketahui ya Islam itu di abad ke-7, sedangkan Yesus sendiri kan katakanlah di abad awal, jadi jauh lah ya 600 sampai 700 tahun lah gitu selisihnya. Dan kalau misalnya sekarang kita balik gitu ya, katakan ada satu pernyataan dari Buya Sakur gitu yang menyatakan yaitu kalau Islam itu adalah sekte atau aliran terbaru dari Kristen gitu. Gimana? Kalau dibalik seperti itu, karena seluruh sudah ada Yahudi, kemudian Kristen ini katakanlah diklaim sekte baru dari Yahudi gitu kan, jadi bermacam-macam lagi gitu kan. Nanti kan garisnya seperti ini ya, misalnya Yahudi, terus kemudian Kristen gitu turun ya. Nah, ini sekte-sekte dari Yahudi, Kristen gitu ya. Nah, kemudian turun lagi jadi Islam gitu kan, ini agama Abrahamik ya, Yahudi, Kristen, Islam gitu ya. Nah, Islam ini adalah salah satu sekte gitu dari Kristen. Ini adalah pendapatnya Buya Sakur gitu, dan beberapa banyak lah, maksudnya beberapa lagi gitu pemikir-pemikir yang keilmuannya sudah tinggi, profesor, doktor gitu. Banyak yang menyatakan seperti itu. Kalau kita balik gitu, nah, Islam itu, Muhammad itu adalah sekte baru dari Kristen. Kalau dibalik gitu kan juga nggak enak kedengarannya. Yang salah satu sekte baru dalam Kristen itu adalah Islam. Nah, ini pernyataan dibalik ya. Kalau Yesus tadi Muslim, sedangkan kita balik kalau Muhammad itu adalah salah satu ke sekte Kristen baru. Nah, kalau kita balik tuh gimana pendapat teman-teman itu, baik yang dari agama apapun lah gitu. Dan yang intinya sebetulnya kalau Muslim itu dikatakan berserah diri ya semua agama, apalagi jangan di apa namanya, jangan dikhawatirkan tentang keilmuan nenek moyang atau leluhur kita tentang masalah berserah diri ya. Orang-orang Jawa tentunya dalam hal ini ya, yang Pak Git ketahui adalah Kapitayan Sunda Wiwitan gitu ya. Itu mereka berserah diri semua. Nah, bisa aja kalau dengan klaimnya Don Ditan seperti itu menyatakan wah ini Islam atau Muslim ya. Kalau semuanya gitu semuanya Muslim gitu. Kalau konsepnya seperti itu. Tapi kalau dibalik yang seperti tadi Pak Git ceritakan, kalau dibalik gitu Muslim atau Islam adalah sekte terbaru dari Kristen, gimana itu? Yang kedua, jadi ini masalah yang itu ya, budaya tadi ya. Ini budaya yang seperti Pak Git ceritakan tadi tentang masalah sunnah, kemudian meninggal di kafanin, tidak makan babi. Dari Yahudi sebelum Kristen pun sudah begitu, sudah seperti itu. Yahudi kan ya seperti teman-teman tahu gitu ya, tidak makan babi gitu ya, meninggal juga dikafanin, kemudian disunat gitu ya. Yahudi kan seperti itu juga gitu. Jadi kalau klaim, dan ini kan misalnya Yahudi, Kristen, Islam gitu. Kalau yang tengah tadi diklaim ikutin yang terakhir ya kan lucu ya teman-teman. Kecuali kalau yang tengah ini diklaim mengikuti yang awal. Artinya kalau Kristen itu sekte baru dari Yahudi ya, ini baru bisa lah, maksudnya masih masuk akal gitu, logis. Dan ataupun Islam itu dikatakan sekte baru dari Kristen. Nah, ini baru masuk akal klaim-klaimnya seperti ini. Dan menurut Pak Git ini cukup sekian. Terima kasih.